Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisy Mawitri Handayani, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini kami akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 Filosofi Ki Hajar Dewantara dan peran serta nilai guru penggerak. Dalam kegiatan koneksi antar materi ini, kami menggunakan model refleksi 4P yang terdiri dari fact atau peristiwa, feeling atau perasaan, finding atau pembelajaran, future atau penerapan. Yang pertama, peristiwa. Peristiwa yang paling penting dan menantang pada modul 1.1 pada saat memahami bahwa pendidikan tidak hanya sebagai transfer ilmu semata, tetapi juga diharapkan menjadi pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat alam dan zaman dari peserta didik dengan tetap mengutamakan keunggulan budi pekerti berdasarkan sosiokultur wilayahnya yang menjadi karakter utama mereka dalam menjalani hidup untuk menangkis budaya perkembangan zaman yang tidak sesuai dengan moral dan etika bangsa Indonesia. Peristiwa yang paling penting dan menantang pada modul 1.2 pada saat memahami nilai dan peran dari guru penggerak dalam modul 1.2 yaitu bahwa selain kita menjadi pendidik dan pengajar, kita memiliki peran lain yang juga harus dikembangkan, antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Kaitan antara modul 1 dan 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pendidikan yang menuntun pada modul 1.1 itu diharapkan bahwa seorang pendidik harus mampu mengembangkan peran-peran mereka baik terhadap diri, rekan, dan peserta didik seperti pada modul 1.2 tentang peran guru penggerak diantaranya menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Kaitan yang berikutnya, pemahaman bahwa anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda-beda di mana kita sebagai seorang pendidik tidak bisa merubahnya, hanya bisa mendampingi berkembang sesuai dengan kodratnya tersebut. Seperti pada pemahaman modul 1.1, tentunya untuk dapat mendampingi perkembangan jiwa peserta didik sesuai kodratnya, kita harus bisa memperkuat nilai-nilai diri kita seperti pada pemahaman modul 1.2 tentang nilai-nilai guru penggerak yaitu berpusat pada peserta didik, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, sehingga terbentuklah pembelajaran yang dapat mendewasakan peserta didik tanpa meninggalkan budi pekerti yang luhur yang dapat digunakan untuk menangkis budaya luar yang tidak sesuai. Yang kedua, perasaan. Perasaan saya saat memahami materi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak ini, saya merasa seperti tersadarkan dari kebingungan yang selama ini saya alami karena saya merasa bahwa saya masih belum mampu membangun pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan kebingungan saat melakukan pembelajaran di kelas yang menurut saya seperti memaksakan sesuatu kegiatan yang tidak disukai oleh siswa. Perasaan berikutnya, pada awalnya saya juga merasa kebingungan untuk memunculkan ide-ide inovatif dalam pengembangan pembelajaran, tetapi setelah saya paham tentang nilai dan peran guru penggerak, saya menyadari bahwa saya harus berubah dan mulai membuka diri untuk selalu berdiskusi dengan rekan dan meningkatkan kompetensi saya untuk menunjang kekuatan diri saya sebagai seorang pendidik yang selalu dirindukan oleh muridnya. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum saya mendapatkan pembelajaran materi modul 1.1 dan modul 1.2 dalam pembelajaran, saya masih menganggap bahwa berdiskusi dengan teman itu tidak penting karena saya yakin dengan apa yang saya lakukan adalah sudah benar. Saya tidak pernah menilai atau merefleksi diri saya baik secara pribadi antar teman maupun dari peserta didik yang menyebabkan saya merasa tindakan saya sudah tepat padahal belum tentu siswa rekan itu bisa menerima apa yang saya lakukan. Pembelajaran yang terjadi itu menurut saya adalah saya yang mengatur semua kegiatan pembelajaran atau teacher center. Semua siswa harus bisa mengikuti apa yang sudah saya rencanakan dalam pembelajaran tanpa memandang latar belakang atau kodrat yang dimiliki anak masing-masing, sehingga tidak bisa mewadai kebutuhan belajar dari setiap siswa. Transfer ilmu adalah yang paling penting, sehingga menuntut anak harus hafal materi yang diberikan.
Setelah saya mengikuti pembelajaran dari modul 1.1 dan modul 1.2, sekarang saya merubah pola pikir saya yang bermula dari teacher centered menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center. Kegiatan refleksi baik dari diri rekan siswa dan stakeholder yang memegang peranan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita sangatlah dibutuhkan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan kita dalam menyusun pembelajaran sehingga kita mampu menjadi seorang pendidik yang selalu dirindukan dan menjadi sosok figur panutan bagi peserta didik. Berdiskusi dengan teman, membangun kolaborasi dengan semua pihak untuk mengembangkan pembelajaran itu sangat dibutuhkan agar kita bisa saling berbagi praktik baik dengan orang lain, yang mana praktik baik tersebut dapat kita tiru dan kita modifikasikan sesuai dengan pemahaman kita saat pembelajaran. Pemahaman transfer ilmu itu paling penting, menjadi pembentukan karakter anak paling utama. Pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, membangun konsistensi diri untuk memulai memperbaiki segala perilaku yang bisa menjadi contoh bagi diri rekan dan siswa. Mengikuti workshop atau pelatihan untuk meningkatkan kemampuan diri sehingga kita mampu berinovasi dalam pembelajaran. Membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik, rekan, dan warga sekolah untuk meningkatkan kolaborasi yang baik dengan seluruh warga sekolah. Membangun kepercayaan diri sehingga saya bisa mandiri dalam menyelesaikan segala permasalahan tanpa harus tergantung dengan orang lain atau melatih kemampuan problem solving. Rencana penerapan setelah mempelajari modul 1.2 berpusat pada peserta didik. Saya akan selalu berusaha membangun pembelajaran yang menguatkan aktivitas peserta didik. Saya sebagai seorang guru hanya sebagai fasilitator yang menyusun dan mendampingi siswa untuk menemukan kegiatan pembelajaran mereka dengan melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif, kreatif, inovatif, dan mampu berkolaborasi dengan orang lain. Mandiri. Nilai mandiri yang akan saya tekankan pada diri saya yaitu mampu untuk mencari penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam melakukan perubahan. Karena sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita harus senantiasa mampu berdiri sendiri dalam menghadapi tantangan yang ada. Nilai mandiri dalam siswa yang saya tekankan pada anak, mereka harus bisa memiliki kemampuan problem solving dalam kehidupannya, baik secara individu, dalam keluarga, maupun lingkungan sosial. Rencana penerapan berikutnya. Reflektif. Nilai reflektif. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran di masa yang akan datang, saya harus mampu melihat ke dalam diri saya tentang kelebihan dan kekurangan dalam diri, serta paham nilai-nilai guru penggerak yang menjadi pedoman saya dalam mengembangkan kemampuan, sehingga saya bisa mengerti hal mana yang harus saya kuatkan agar perubahan tersebut semakin menjadi lebih baik. Kolaboratif. Saya akan selalu membuka peluang untuk bisa bekerja sama dengan siapapun untuk membangun sekolah yang lebih baik dengan menyadari bahwa kita memiliki sifat ketergantungan dengan orang lain dan kita tidak akan pernah bisa hidup sendiri tanpa orang lain, apalagi untuk mewujudkan sebuah perubahan. Inovatif. Nilai inovatif yang harus dikembangkan bahwa saya harus mampu menciptakan ide-ide baru yang nantinya bisa dipakai dalam pembelajaran yang lebih menarik dan mengikuti perkembangan zaman, di mana siswa kita semakin ke depan akan mengalami perubahan perilaku dalam belajar karena adanya perkembangan zaman yang harus menuntut kita bisa mengikuti kemajuan teknologi. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Terima kasih.